Dasarnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Ali bin Abi Thalib, dari Abi Hurairah, dari Abi Mijlas, dari An-Nakhai juga, As-Thawri juga demikian. Apa riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Minas sunnati wad'ul yamini 'ala shimali tahta as-surra. Itu hadis dari Ali. Merupakan bagian dari sunnah Nabi di dalam salat itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib merafakkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan minas sunnah. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu posisinya antara dada dengan pusat adalah berdasarkan kepada riwayat yang juga ada dari Imam Ahmad bin Hanbal juga, yaitu hadis Wa'il ibn Hujr, di mana beliau mengatakan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata Wa'il, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fa wada'a yadayhi ala sadrihi. Beliau letakkan kedua tangan beliau di atas dada beliau. Ihdahuma 'ala al-ukhra. Salah satu tangan beliau berada di atas tangan yang lainnya. Nah, apa pengertian dada tersebut? Pengertian dada itu, para ulama tidak mengartikan dada itu maknanya adalah di atas perut sampai ke leher, tapi memaknainya dengan makna sadarah. Sadarah itu artinya di depan, lawan dari zahir di belakang. Jadi itu maknanya. Jadi sadar itu ada sadri itu maknanya bagian depan badannya, bukan di belakang. Bagian depan badannya itu makna sadar. Sadar di situ. Jadi kata sadar di situ tidak menunjukkan harus di atas dada seperti ini. Karena itu tiga mazhab tadi bersepakat posisinya adalah di tengah-tengah. Karena ini aqrab ilal khusyuk. Ini lebih mendekatkan orang kepada kekhusyukan. Kenapa? Ketika dia letakkan begini, dia terpaksa menopang tangan. Karena itu di samping posisi tubuhnya istiqamah, i'tidal, mu'tadilun, lurus dan posisinya tepat. Karena itulah makanya tiga mazhab tadi memilih apa? Posisinya adalah di atas perut sedikit dan di bawah dada. Nah, inilah makna ala sadar, di atas dada, dari hadis Wa'il bin Hujr tadi yang dijadikan sebagai dalil oleh tiga mazhab fiqih, yaitu adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki yang mengatakan melipat tangan. Jadi mazhab Maliki itu ada dua. Yang masyhur tadi adalah irsal atau sadar, lepas. Tapi ada kaul di antara mereka pendapat yang mengatakan juga melipat. Nah, karena itu melipat tangan dalam mazhab Maliki bukan sunnah, tetapi hukumnya mubah, boleh. Nah, kalau boleh di mana diletakkan? Mazhab Maliki sependapat seperti mazhab yang dua lagi itu, yaitu seperti mazhab Syafi'i dan mazhab
Hambali. Nah, sedangkan mazhab Hanafi lebih mengutamakan posisinya adalah di bawah pusar berdasarkan kepada hadis Ali bin Abi Thalib. Sedangkan terkait dengan di atas dada tadi, jelas bahwa wad'ul yadaini ala sadri, meletakkan kedua telapak tangan di atas dada, hukmu indal Imam Ahmad, hukumnya menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal makruh li'annahu lam yarid, karena tidak ada petunjuk secara khusus makna di atas dada itu adalah posisinya di atas dada arah ke leher. Yang ada adalah riwayat-riwayat yang ada, yaitu adalah antara dada dengan pusat, dan itulah yang dipilih oleh para ulama. Karena itu la yushra'u, tidak disyariatkan seseorang kalau sedang salat ayyadha yadayhi ala sadri, meletakkan kedua tangannya di atas dada. Tidak disyariatkan seperti ini. Jadi yang disyariatkan silakan di sini atau di bawah pusat. Sebagaimana pendapat yang ketiga, silakan dipilih antara yang dua itu. Tetapi dari 4 mazhab yang ada, 3 tadi lebih cenderung kepada meletakkan kedua tangan tersebut antara dada dengan pusat, yaitu berada fi wasat, di tengah-tengah. Nah, kemudian bagaimana dengan posisi kedua telapak tangan? Jadi ini yang dekat kepada petunjuk. Sekarang bagaimana posisinya? Apakah telapak tangan ini di sini? Di sini kah? Atau di sini kah? Atau begini? Atau begini? Jadi banyak. Coba lihat orang melipat tangan, kan ada yang menggenggam, ada yang lepas begini, ada yang di atas mifsal, di mifsal namanya. Jadi kalau kita perhatikan tangan, ini ensel, ini mifsal, ini ensel tangan. Naik ke atas kan ada tulang yang menonjol, ini namanya rushun namanya. Nah, ini sahih. Nah, ini baru kafur, zah. Tentang posisi telapak tangan, riwayat yang ada sahih sepakat bahwa telapak tangan yang di atas adalah telapak tangan kanan. Itu tidak ada ikhtilaf. Nanti jadi coba orang itu. Baku itu, dia orang sadom itu nggak kanji, jangan gitu. Jadi hadis yang sahih menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah takbir mengambil tangan kiri beliau dengan tangan kanan. Berarti dengan demikian sepakat ulama bahwa posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian bagaimana posisi tangan kanan itu dan di mana letaknya di atas tangan kiri tersebut? Ada beberapa pendapat ulama tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa telapak tangan kanan berada di atas punggung telapak tangan kiri, tanpa harus menggenggamnya. Ya, berada ini tangan kiri, tangan kanan begini, tanpa harus menggenggamnya. Gini saja. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa telapak tangan kanan berada di atas zira',
tangan kiri ini begitu saja. Dan ada yang berada pada mifsal di tengah, pada pergelangan ini. Nah, itu yang dikatakan dengan pendapat ulama yang tidak menggenggam. Jadi itu tidak menggenggam. Maknanya tidak menggenggam, tidak digenggam. Jadi ada dua pendapat ulama kalau kita simpulkan. Satu pendapat ulama yang tidak mensunnahkan menggenggam tangan kiri, sekedar meletakkan saja. Posisinya 1, 2, 3. Tapi tidak ada nama itu, nama orang kedinginan. Sebagian orang ada yang ini termasuk yang dimakruhkan. Yang kedua adalah pendapat yang menggenggam. Itu juga 3 tadi. Di sini, dan di sini. Jadi kalau kita simpulkan di situ, kalau begitu kita mengklasifikasikan berarti ada 6 pendapat. Tapi jangan panik mana. Takbir dan C itu tidak ada batal solat karena itu. Ini karena kita mendalami keilmuan yang kita sebutkan. Baik, yang pertama mari kita lihat dari 4 mazhab, karena itu mazhab yang populer. Mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Walaupun di dalam mazhab Hanafi sendiri terjadi perbedaan, namun yang dipilih di dalam mazhab Hanafi yaitu orang yang salat ya'khudhu rusgha yadihi al-yusra biwasati kaffihi al-yumna wa yuhallik ibhamahu wa khinsirahu wa binsirahu. Ini pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat yaitu meletakkan di tengah ini kan, telapak tangan kanannya berada pada rizqun, itu adalah pada tulang yang menonjol. Ini di telapak tangan pada tulang yang menonjol. Kemudian ya, ini mazhab Hanafi. Di sini pas. Kemudian menggenggam tangan kiri itu dengan apa? Dengan ibu jarinya. Terus dengan 2 jari kelingking dan jari manis. Jadi gini. Berarti 2 lurus. Nah, kalau ada orang yang alim, ya, punya ilmu fikih, ya, begini cara dia meletakkan tangannya, kita tahu itu bermadzhab Hanafi. Kalau tidak alim, bertuntunan teraga gitu. Ya kan ada orang yang membuat begitu deh karena itu loh nyaman aja. Tapi kalau orang yang berilmu, kalau kita tahu dia faqih, nah kita tahu dari cara sholatnya saja ke mazhab Hanafi, dari cara melipat tangan. Di mana dia taruh? Tukaful, jadi pertengahan telapak tangannya ini berada pada rizqin itu bukan di mifsal dia ke bawah sedikit, arah ke bawah. Nah, di atas tulang yang menonjol itu dia adu. Nah, ini jari yang 2 ini, yang 2 lurus, kemudian ibu jarinya membengkok ke dalam, kelingking dan jari manis. Jadi Allah itu mazhab Hanafi. Itu pendapat pertama yang saya nukilkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang bermadzhab Hanafi. Nah, itu juga di dalam kitab Fathul Qadir, ya'khudhu ar-rizq bil ibham wal khinsir, yani yad'u al-baqi wa yakunu jam'an baina al-akhdh wal wada' wal muqtar.
berdasarkan kepada dua ulama mazhab Hanafi ketika menunjukkan bagaimana cara meletakkan tangan di atas dada atau antara dada dengan, tentu kalau mazhab Hanafi kenapa begitu? Nah, mazhab Hanafi tadi kan meletakkan di bawah pusat. Jadi cara seperti itu lebih tepat. Sebab mungkin dia begini. Nah, cara seperti itu lebih pas bagi mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Hanafi posisi kedua tangannya berada di bawah pusat. Nah, sekarang kita lihat mazhab lain. Mazhab Maliki, bagi tentu tadi kan kata Maliki kan ada dua pendapat, ada yang istiqsadar, yang lepas, ada yang melipat tangan. Yang masyhur dari mazhab Maliki adalah al-irsal, melepaskan, tidak melipat tangan. Nah, bagi kalangan Malikiyah yang berpendapat tetap melipat tangan, bagaimana caranya? Mereka mengatakan adalah yumsiku bil kaffi atau bil ruz. Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Maliki. Kalau melipat, memegang telapak tangan atau di sini. Jadi mazhab Maliki ada dua pendapat. Allahu Akbar ini atau Allahu Akbar lewat ke sini. Itu kafut sama rusuk. Tapi tidak diatur seperti dalam mazhab Hanafi tadi, pakai jari, kelingking, bertemu dibengkokkan untuk memegang dengan jari, ibu jari, tidak sampai ke sini. Nah, itu mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i yustahabbu indahum, dianjurkan atau disunnahkan menurut mereka, mustahab ini yang lebih disukai, ayyadha kaffahu al-yumna yamin, meletakkan kafun telapak tangan kanan ala rusri kaf, al-kaf di atas tulang yang menonjol pada tangan kiri, kemudian pada setelah telapak tangan itu, kemudian wayaqbidu, dan menggenggam dengan kafil yamin, dengan telapak tangan kanan, jadi digenggam ko al-yusra, jadi ko, nah patahan tangan itu digenggam. Kemudian wa yakunul qaddu ala rusghil khaffi wa awwala sa'idil yusra. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang dianjurkan adalah meletakkan di atas rusghul ini begini. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi menggenggam posisi. Jadi kalau mazhab Hanafi dari Allahu Akbar, mazhab Maliki Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, mazhab Syafi'i Allahu Akbar, menggenggam. Kemudian mazhab Hambali, mereka mengatakan meletakkan telapak tangan kanan di atas ko, di atas patahan, jadi rusghul dan mifsal ini di ko namanya. Nah, al-yusra, dan inilah yang menjadi meletakkan. Nah, dengan demikian maka pendapat yang banyak dari para ulama sebenarnya adalah posisi telapak tangan itu berada pada ko, pada rusghul. Jadi bukan di sini. Tapi yang banyak adalah di pergelangan. Telapak tangan ini berada di pergelangan. Kemudian berdasarkan kepada hadis Nabi, yang lebih kuat itu bukanlah melepaskan begini, tetapi memang menggenggam. Kenapa?
Karena di dalam hadis berbunyi ya'khudhu. Kata ya'khudhu, mengambil itu, maka tidak bisa dilepaskan dari menggenggam. Sebab mengambil tidak mungkin kalau tidak menggenggam. Jadi pendapat yang kuat dari berbagai riwayat itu adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas di atas mifsal dan res. Jadi di sini posisinya, kemudian menggenggamnya. Jadi bukan di sini. Tapi dari berbagai pendapat mazhab, yang kuat adalah pendapat yang meletakkan telapak tangan pada bukan begini. Jadi ada sebagian orang yang tetapi pada rusuk atau ko atau berusaha. Nah, itulah posisi kedua telapak tangan dan bagaimana keadaannya. Nah, berdasarkan kepada pendapat tadi, maka yang kuat adalah mengambilnya dengan menggenggamnya, bukan hanya sekedar meletakkan saja, karena ada hadis yang mengatakan ya'khudhu, kemudian meletakkannya antara dada dengan pusat. Posisi telapak tangan berada pada pergelangan tangan, telapak tangan bukan jari ya, telapak tangan pada pergelangan tangan, kemudian menggenggam tangan kiri itu dengan jari jemari tangan kanan. Apakah ada petunjuk secara khusus bahwa caranya menggenggam adalah dengan jari, dengan ibu jari dan kelingking jari manis? Tidak ada riwayat secara terperinci seperti itu. Karena itu menggenggamnya bebas. Kalau seperti tadi pun tidak ada masalah. Yang penting kalau sudah digenggam, maka sudah teramalkan makna dari hadis ya'khudhu itu, mengambil. Nah, itulah posisi tentang maudhi', posisi kedua tangan dengan apa? Dengan kaifiyat bagaimana tangan kanan memegang tangan kiri. Nah, setelah itu dilakukan, mana yang harus diatur lagi? Tentu adalah pandangan mata. Pandangan mata. Kemana pandangan mata orang yang salat? Ditambah nanti, apakah boleh seseorang memejamkan kedua matanya ketika salat? Yang pertama, pendapat ulama bahwa yang disunnahkan seorang yang salat itu yanzuru ila makanis sujud, melihat tempat sujudnya. Nah, melihat ke tempat sujud. Dan tidak dibolehkan orang yang salat itu menengadah ke langit. Tidak dibolehkan seseorang yang salat menengadah ke langit. Wa in rafa'a basarahu ila as-sama' faqad irtakaba muharrama. Jadi kalau ada orang salat Allahu Akbar, orang itu telah melakukan perbuatan yang terlarang. Kenapa demikian? Karena di awal dahulu pelaksanaan salat begitu terjadi. Tapi kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana kaifiyat orang yang salat. Itu orang tersebut adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kemudian alladzina hum fi salatihim khashi'un. Makna khashi'un itu secara lahiriah adalah tunduk. Jadi berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqallibu basarah. Jadi di awal dahulu Nabi sering yuqallibu basarahu fis sama, menengadah, menerawang ke langit, bolak-balik menengadah. Namun falamma nazala qauluhu ta'ala, namun tatkala turun firman Allah ayat 2 surah Al-Mu'minun itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, taqta'a ra'sah. Jadi setelah turun ayat itu, beliau tundukkan kepala beliau, bukan leher. Jadi hati-hati ya. Ada orang yang terkadang terlalu khusyuk, jolilien. Orang seperti ini pernah ditegur oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, ya sahib al-raqabah, wahai nak menyoli, angkat dia kau. Jangan berbalak, jangan berlebihan. Ada orang terlalu khusyuk bentuk orang kecil, tegang sekali. Tidak. Jadi di awal salat Nabi, berdasarkan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, jadi yuqallibu basarahu fis sama. Nabi SAW menengadahkan kepala beliau berulang kali, menengadah ke langit dari salat. Nah, ketika turun ayat Allah dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nanti kalau kita mengaji, nanti di ujung kajian kita akan ada tentang khusyuk di dalam salat. Tapi di ujung dulu kita bicarakan dulu khusyuk dalam kaifiat ini dulu. Ketika turun ayat tersebut, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang salat, yang di dalam salatnya khusyuk. Nah, beliau taqta'a ra'sah, beliau tundukkan kepala. Beliau tidak lagi melihat ke langit. Bahkan bukan hanya beliau lakukan begitu, beliau melarang orang untuk menengadahkan kepalanya bahkan dalam berdoa. Anda pun ada orang yang terlalu berdoa, ya Allah, main drama aja kan. Berdoa itu tidak bisa. Kalau kamu menunjuk dia, tangan saja yang menunjuk, kepala tidak. Kepala tetap tunduk. Begitu juga dalam salat. Apa kata Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, dari Jabir bin Samurah. Abu Hurairah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim. Kemudian juga diriwayatkan dari Jabir. Apa kata Nabi SAW? La yantahiyanna aqwam an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi as-salah ila as-sama' aw la yukhtafanna absaruhum. Itu kata Nabi SAW. La yantahiyanna, seseorang sungguh hendaknya menghentikan, para kaum orang-orang ini berhentilah an raf'ihim, dari cara mereka mengangkat absarahum, penglihatan mereka menengadah, inda doa, ketika berdoa, fi shalah ila sama', ke langit. Kata Nabi, hendaklah berhenti, jangan menengadah lagi. Itu perintah Nabi SAW. Walaupun di awal tadi beliau pernah melakukan itu, tapi setelah turun ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya, beliau tundukkan kepala beliau, dan beliau juga mengingatkan kepada umat beliau, la yantahiyanna, hendaklah kaum-kaum itu atau mereka yang selama ini masih juga ketika berdoa menengadah ke langit di dalam salat mereka, hentikan itu, kata Nabi. Atau alau la yukhtafanna absaruhum, atau akan ditarik oleh Allah, akan diambil oleh Allah nanti penglihatan mereka. Dan itu makanya kenapa ulama mengharamkan, dan di dalam beberapa kitab kita temukan bahwa siapa saja yang mengangkat kepalanya ke langit di dalam salat, walaupun ketika berdoa sekalipun,
orang tersebut irtakaba muharraman, orang itu telah melakukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan di dalam syariat. Kenapa? Yang pertama, Nabi tidak lagi melakukan itu di awal pernah. Kemudian yang kedua, Nabi telah memerintahkan dan memperingatkan, tundukkan kepala kamu sekalian. Itu orang-orang yang masih menengadah, tundukkan. Kalau tidak nanti berisiko diambil penglihatan mata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya perkara menengadah sepakat ulama mengatakan tidak disyariatkan. Jadi jangan tujuan menengadah salat dalam keadaan bagaimanapun. Nah, termasuk berdoa. Tapi kata ulama, kalau dilihat di luar salat tak masalah, tetapi afdalnya adab berdoa adalah menundukkan kepala. Kemudian itu yang disepakati. Adapun kalau tidak melihat ke langit, kemana melihat? Ada dua pendapat. Yang pertama, ila maudhi'is sujud, ke tempat sujud. Yang kedua adalah ittijah al-qiblah, ke arah kiblat. Jadi ada dua. Jadi ada sebagian orang, kan awak kini kan acok mengaji di YouTube ya. Ada orang yang protes. Orang kini kok bangga-bangga Imam Masjidil Haram itu protes itu. Jadi terlihat ada imam ketika membaca, dia tidak begini. Alhamdulillahirabbil alamin, ke depan saja. Ar-Rahmanir Rahim. Dia ada yang begini. Nah, karena selama ini mungkin yang dia tahu pendapat ketika solat itu melihat ke tempat sujud, diprotes balu kok jadi imam itu solat sedang pandai, itu yang kesian. Orang berani-berani sekarang ngaji 3 kali, imam digelitiknya sekali. Nah, padahal memang di dalam fikih ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah melihat ke tempat sujud. Apa yang menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa sunnah hukumnya melihat ke tempat sujud? Kenapa sunnah? Kenapa tidak wajib? Yang pertama, riwayat yang ada ketika ditelusuri sebenarnya hadis tersebut mursal. Mursal itu tahu kategori hadis yang tidak diriwayatkan oleh para sahabat, tidak sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, tetapi generasi sesudah sahabat yang disebut tabi'in. Nah, kalau tabi'in yang meriwayatkan hadis, berarti tabi'in itu kan tak bersuruh je Nabi. Nah, berarti ada sahabat yang mungkin saja meriwayatkan dari Nabi tapi tidak disebutkan oleh tabi'in tadi. Nah, tidak semua riwayat seperti itu diterima. Tapi dari orang-orang yang dianggap dia alim, ya sama kalau kita di sini, saya akan sering mengatakan berdasarkan riwayat Abu Hurairah, kamu tak semua Abu Hurairah. Nah, di para ulama hari ini tak mungkin pula kalau setiap membaca hadis dibacakan pula sanadnya. Tentu tak jadi awal membaca sanad, terakhirnya bubar mengaji ini. Setengah jam jadinya kan. Nah, karena itu dipendekkan saja. Jadi mu'allaq dan berbagai macam. Tetapi setelah ditelusuri di dalam kitab hadis, ada hadis dari Ibnu Sirin. Nah, di mana Nabi SAW tadi memandang ke langit bolak-balik, turunlah ayat surat Al-Mu'minun, fata'ta'a ra'sahu, beliau tundukkan kepala. Kenapa saya katakan Ibnu Sirin tadi, ada saya katakan Abu Hurairah? Karena setelah ditelusuri riwayat tadi, ternyata yang sabit, yang bisa terbukti kesahihannya, kebenarannya hanya pada Ibnu Sirin. Nah, sedangkan apakah hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah? Dalam perkara ini tidak sabit. Artinya tidak terbukti
kesahihannya dari Abu Hurairah yang ada pada batas Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu adalah ulama kalangan tabi'in, yaitu murid para sahabat. Nah, dengan demikian berarti hadis ini sebenarnya terputus sanadnya dari Nabi ke Ibnu Sirin. Tetapi perlu kita ketahui, walaupun hadis ini mursal, artinya tidak tersambung antara Nabi dengan Ibnu Sirin, para ulama lebih mendahulukan ini dari pendapat analisa-analisa. Kenapa? Karena kemungkinan dia diangkatkan kepada Nabi ada. Dari Nabi ada kemungkinannya. Nah, karena itu al-mursal, hadis yang seperti tadi, muqaddam, didahulukan, aula, lebih utama untuk dikedepankan dibandingkan dengan aqwal, pendapat si fulan, pendapat si fulan, pendapat si fulan. Karena tidak mungkin Ibnu Sirin berani mengatakan Nabi SAW kalau dia tidak mendengar dari gurunya, salah seorang sahabat. Nah, dengan demikian maka pendapat Ibnu Sirin tadi jelas bisa dijadikan hujjah, karena Ibnu Sirin selama ini terkenal ulama yang tidak meriwayatkan melainkan dari orang yang bisa dipercaya. Dia selektif dalam menerima riwayat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Rajab. Jadi ini ditopang oleh riwayat tadi. Sedangkan pendapat yang kedua itu adalah mazhab Maliki. Jadi yang ke tempat sujud tadi adalah 3 mazhab. Mana itu? Syafi'i, Hanafi sebelumnya, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan mazhab Maliki ini mazhab yang sebenarnya lemah sekali pendapatnya, yang mengatakan bahwa melihat itu arah ke depan, ke arah kiblat, ke arah kiblat. Bahkan di antara ulama Malikiyah sendiri seperti Ibnu Abdul Bar itu lebih cenderung malah ke pendapat yang pertama, karena dia Maliki. Dia lebih cenderung melihat ke arah tempat sujud. Nah, berdasarkan kepada analisa dan uraian tersebut, maka pendapat yang kuat adalah arah pandangan mata adalah tertuju ke tempat sujud. Nah, kalau kita lihat hadis tadi, maka jelas bahwa yang dituntut di dalam syariat adalah melihat tempat sujud. Nah, bagaimana kalau orang lain mengaku ke tempat sujud tapi matanya membicarakan? Nah, kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang ada, jelas yang diperintahkan adalah melihat, bukan memejamkan mata. Nah, karena itu kita temukan dari berbagai uraian ulama, pendapat yang kuat memejamkan mata jelas tidaklah tersuruh dan dimakruhkan kalau tidak ada sebab. Sama dengan tadi, melihat ke arah tempat sujud itulah yang disunnahkan, dan tidak dibenarkan orang melihat ke arah lain kalau tidak ada hajat. Bolehkah orang tidak melihat ke tempat sujud? Boleh. Seperti dalam salat khauf, salat dalam keadaan takut di medan perang, musuh jelas berada di sana, tuan aku ya. Nah, itu ada hajat. Termasuk kalau seseorang salat di tempat dan ada anak dia yang sedang dia jaga. Ini kan ibu-ibunya harus belajar bagaimana salat dalam keadaan kondisi yang tidak normal. Ada kondisi yang tidak normal. Ibu-ibu sedang punya anak kecil, tidak ada orang sampai menitipkan. Nah, anak diletakkan di samping atau di sini. Nah, kemudian lagi salat, jagonya. Jadi di situ ada tangga tu.
Boleh kan mencari anaknya dalam sholat? Boleh, dalam hajat itu. Nah, tapi jangan sengaja untuk sholat anak letak muka. Itu makanya kan banyak pertanyaan orang, apa hukumnya membawa anak kecil ke masjid? Yang pertama, tidak ada disuruh orang membawa anak kecil ke masjid kalau anak tersebut belum bisa menjaga adab berada di masjid. Tidak ada disuruh. Saya heran juga ada orang sekarang banyak mengeluarkan di media masjid ramah anak gitu ya. Masjid ramah anak itu bukan berarti membawa bayi di sini, bayi di situ, sudah itu kau menyanyi, kau apa. Orang nak jadi imam bisa ada percaya. Tidak begitu caranya. Yang akan dibawa ke masjid tersebut adalah anak-anak yang telah mengerti bagaimana adab bermajlis, adab berjamaah. Kalau akan dibawa dulu, maka anak tadi berada di dalam pengawasan orang. Jadi ada pula orang sekarang memahami kenapa mengelola masjid kok kini kan dari studi banding ke suuk dan ke kidah, bukan berdasarkan petunjuk syariat. Jadi anak kecil tidak apa masalah, bagus dia dilatih. Tetapi sebelum dia dilatih sholat berjamaah, latih di rumah dulu yang pandai sholat. Tidak bisa kita berhujjah dengan hadis Nabi ketika beliau sholat, kemudian naik ke pundak beliau Hasan atau Husain. Dengan alasan itulah makanya tidak. Nabi SAW tidak menyengaja melakukan itu. Termasuk beliau ketika menggendong Umamah, cucu beliau, di dalam sholat. Itu bukan beliau buat rutin seperti itu, tapi ada keadaan tertentu. Nah, ini yang perlu dipahami. Termasuk juga ada yang mengatakan solat masjid tempat tidur silahkan, dan ada masjid ramah musafir, bagus. Tetapi tidur itu membuat tempat solat ini sebagai tempat tidur tidak disuruh, tidak disyariatkan, kecuali dalam keadaan i'tikaf. Kalau seandainya masjid ruang solat ini sebagai tempat tidur sengaja dibuat, untuk apa Nabi membuatkan tempat bagi ahli suffah di pinggiran masjid? Jadi betul ya. Namun kadang-kadang kalau meluruskan ini, sebagian orang akan marah pula tuh, karena sedang tren. Nah, masjid ramah musafir. Nah, di dalam masjid ini dia buat, bukan, ini tempat beribadah, tempat bermajelis ilmu. Silakan saja kalau ada fasilitas yang lain atau dalam kondisi yang sifatnya insidentil. Tetapi apakah disyariatkan pula menyediakan masjid ini tempat kasurnya? Tidak. Kecuali dalam i'tikaf. Nah, bagaimana kasus Ali bin Abi Thalib? Kasus Ali bin Abi Thalib kan tak menjadikan saji sebagai tampil lalu, tapi karena nyoba masalah di istrinya Fatimah, bayinya. Nah, Ali tentu kalau nyobai tak kalau kau suruh apa-apa kini lo kamu sajinya. Nah, ketika kamu saji tak lalu, itulah kasus Abu Turab tadi. Tidak menyengaja menjadikan masjid sebagai tempat tidur. Jadi kalau masjid ingin menyediakan fasilitas itu bagus, buatkanlah di sampingnya rumah singgah, tempat apa, itu bagus. Jadi perlu untuk mengelola masjid bukan ukuran yang dibuat sekarang, tetap ukurannya adalah bagaimana pengelolaan masjid menurut ketentuan syariat. Jadi kalau seandainya masjid dijadikan tempat tidur terus, ya tidak ada gunanya Nabi dulu membuatkan di samping masjid tempat ahlus suffah, para fuqara sahabat yang mereka bukan orang Madinah, tidak punya pekerjaan tetap, mereka punya pekerjaan serabutan, kadang mencari kayu bakar kemudian dijual. Dengan itu mereka mendapatkan makan. Karena itu Nabi SAW apabila hadiah sampai kepada beliau, para sahabat yang ekonomi mereka begitu, itulah yang diajak oleh Nabi untuk makan bersama, berbagi dengan mereka. Di mana tempat mereka? Ya,
di pelataran masjid dibuatkan khusus oleh Nabi. Yang sekarang kalau orang mau masuk ke Raudhah, biasanya ada tempat yang ditinggikan sedikit, yaitu tempat Ahlus Suffah itu. Jadi tidak semua teori-teori itu pedomannya adalah syariat. Sama dengan masjid harus terbuka 24 jam. Itu masjid di kota yang ada petugas tetap rutin dan jamaah tidak kurang. Rutin ada di situ, aman. Tapi kalau musaji di ujung kampung 24 jam terbuka, itu dah kota impas sedang kehilang itu. Do mikrofon mesti hilang. Apa lagi petugas nado. Di kita ini kadang-kadang kalau sudah tren, jadi model sekali. Itu makanya nak agama trendy itu nak bagus. Agama berdasarkan tuntunan saja. Sama dengan masjid harus saldo, nol saldo. Nah, tentu iyo kalau musajid nalah pemasukannya itu terukur, ada jaminan rutinitasnya. Kalau musajid nalalun seperti itu pengelolaannya nol saldo, putih PLN listrik saya sudah ada pembagian menunggu impak dan berbagai macam. Jadi bedakan. Jadi kalau waktu dibanding namanya kini studi tiru ya. Nah, ukur lo badan awak nak meniru. Nah, cari lo keadaan awak bisa atau tidak. Kembali kita kepada kasus memejamkan mata tadi. Apabila ada hajat, tentu diizinkan. Tetapi kalau tidak, banyak ulama mengatakan dimakruhkan, walaupun tidak membatalkan. Kalau seandainya taghmidul ainain, memejamkan kedua mata itu akan menambah atau akan membawa orang untuk kekhusyukan, membuat dia terganggu kalau memejamkan mata, walaupun tentu ya afdalnya atau sempurnanya khusyuk adalah dengan membuka kedua mata. Karena dengan itu mata juga telah menjalankan perintah melihat ke tempat sujud. Itu afdal. Tetapi bagaimana kalau seseorang begitu mudah atau dalam suatu waktu? Karena sebagian orang kadang salat tidak menjaga tempat. Jalan di muka kosong, itu salat di tengah tu. Seharusnya kalau kita salat sendiri, maka disunnahkan kita untuk mengambil sutra. Apa gunanya sutra itu? Untuk membatas pandangan mata dan menentukan area sujud, di mana orang tidak boleh melewati area itu kalau orang lewat di depan. Kalau ada orang pakai sutra di depan dia, kemudian lewat orang, dia berhak untuk menghalang dalam batasan tempat sujud. Kalau orang lewat ke depan sana, dia tidak punya, karena itu bukan area sujud dia lagi. Yang kedua adalah untuk membantu dia agar tertuju pandangan matanya ke tempat sujud. Nah, jadi kalau kita sholat sendiri, bapak dan ancok hari Jumat, aku heran, Jumat ku orang berkajakan tapi nanda kek khatib lapang. Di situ bersasak, di situ bersasak, belakang bersasak. Nah, maju payah. Bahkan adalah khatib yang terpasung sebelum berkhutbah, sebelum khutbah dimulai, sebelum azan, bapak tolonglah maju ke buku. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana. Bukankah ketika kita masuk ke masjid itu, kita masuk ke masjid, disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Bahkan kalau khatib sedang berkhutbah pun kalau ada yang masuk, seperti kasus Sulaim, ada sahabat Nabi Sulaim Al-Ghaffani namanya. Dia masuk, akan duduk di tengah pada Nabi. Nabi berdiri. Dia mau duduk, tidak salat tahiyat masjid. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, wal imam imam sedang berkhutbah sekalipun, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk, falyujawis, namun ringkaskan salatnya. Nah, kalau demikian adanya, berarti kalau orang sholat sendiri atau masuk seperti itu, adabnya kalau dia bekerja
dia rapatkan ke tiang sehingga ada di hadapan dia sutra yang menghalangi dia. Itu membantu kekhusyukan. Tapi kadang sebagian kita tidak menjaga itu, sehingga ada orang, ada sesuatu yang terkadang lewat di depan kita. Nah, mencoba hukum artinya nampak dewa panjang dengan nah, kalau ada ajat seperti itu terganggu kekhusyukan karena pandangan, kemudian dia pejamkan matanya untuk mengkhusyukkannya kembali, itu dibolehkan. Dibolehkan, ada hajat namanya. Nah, tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada perlu apa-apa, kemudian dipejamkan mata, maka tidak sedikit ulama mengatakan karahat, hukumnya adalah makruh. Nah, perlu diingat, salah satu misalnya yang bisa kita rujuk adalah di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah misalnya, salah satunya, dhahaba jumhurul fuqaha, jumhur ahli fikih berpendapat. Siapa itu mereka? Al-Hanafiyah, Wal-Malikiyah, Wal-Hanabilah, wa ba'd Syafi'iyah, yaitu Hanafiyah, para ulama mazhab Hanafi, Wal-Malikiyah, para ulama mazhab Maliki, Wal-Hanabilah, ulama mazhab Hanbali, kemudian wa ba'd Syafi'iyah, sebagian dari ulama mazhab Syafi'i, ila karahati taghmidil 'ainaini fi shalah, makruh hukumnya memejamkan kedua mata di dalam salat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi shalah fala yughmidu 'ainaihi wa ihtajja lahu aidan bi annahu fi'lul yahud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kamu berdiri melakukan salat, janganlah dia memejamkan kedua matanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah fi'lul yahud, perbuatan orang Yahudi, dan ditambah dengan alasan mazinnatun naum. Itu yang agak betul. Alasan yang ketiga ini mudah takalluq. Jadi melalaikan jadinya, lain kekhusyuk kan ada. Kalau mata sudah tidak berfungsi lagi, saya pernah dahulu terjadi itu kawan jawab kepanjangan doa sujud. Walau duduk ke salam, sujud je lagi. Nah, rupa terkalung lagi. Jadi ketika mata dipejamkan, kata ulama mazinnatun naum, dugaannya itu dikhawatirkan mudah nanti dia tertidur atau ngantuk kalau bahasa kita. Dan itulah di antara ilat alasan bahwa memejamkan kedua mata tanpa hajat hukumnya makruh. Nah, jadi dari sunnah yang kita temukan adalah ayyarmiya bi basarihi ila mawdi'i sujudihi, dia arahkan pandangan matanya ke tempat sujudnya, wafid taghmid, dan tentu di situ disuruh untuk meninggalkan memejamkan mata. Nah, inilah pendapat jumhur ulama. Nah, dikecualikan dari pendapat tadi, istisna namanya, pengecualian adalah kalau itu likamalil khusyuk. Kita sudah khusyuk kemudian ada yang mengganggu. Nah, sementara memejamkan mata itu dikecualikan boleh. Misalnya kalau sudah hilang pada tadi sudah nado sudah lewat, ya sudah dia pejamkan mata kemudian dia kembalikan kalau dalam keadaan seperti itu, atau mungkin melintas di dalam hatinya hal-hal tertentu, dengan memejamkan mata itu bisa menghilangkan khatir yang melintas tersebut. Nah, kalau tujuannya untuk itu, fala karah, tidak ada makruhnya, boleh artinya. Nah, kalau ada hajat seperti itu. Nah, begitu juga kalau seandainya orang lewat atau siapapun, tetapi perkara yang haram, dia pejamkan matanya di dalam salat itu karena ada sesuatu yang haram yang tidak bisa dia lihat, tentu di situ tidak ada kemakruhannya. Nah,
Sedangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih tidak dimakruhkan, kata dia, illam yakhaf minhu dararan ala nafsi, kalau tidak dikhawatirkan menimbulkan mudarat pada dirinya. Sebenarnya pendapat para ulama, kalau kita rinci satu persatu, yang kuat tetaplah adalah perintah yang disunnahkan dalam salat melihat ke tempat sujud. Kalau memejamkan mata tanpa hajat atau tanpa alasan yang tepat, hukumnya adalah makruh. Itulah yang afdal untuk diikuti di dalam salat. Nah, jemaah rahimakumullah, sudah beransur mulai dari awal kita berdiri, kemudian berikutnya bertakbir, kemudian posisi takbir, kapan, kaifiatnya seperti apa, setelah takbir, kemudian melipat kedua tangan, posisinya di mana dan kaifiatnya seperti apa, kemudian pandangan mata sudah kita jelaskan kemana arahnya. Nah, sekarang masuk kemana lagi? Doa al-istiftah. Tentu itu kerajaan itu membaca istiftah salat. Silakan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa melihat kepada Ka'bah itu mendatangkan keutamaan, fadl. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Allah menyiapkan 120 rahmatan, 120 rahmat untuk orang yang berada di sekitar Ka'bah. Seperti misalnya 60 untuk orang yang tawaf, 40 lil musallin, 4 untuk orang yang 40 untuk orang yang salat, 20 lil nazirin, 20 untuk orang yang melihat. Apakah itu menjadi alasan karena melihat di situ sehingga ketika depan Ka'bah pula yang dilihat? Tidak ada dalil ke sana. Jadi mau di depan Ka'bah, mau di belakang Ka'bah, ya, bukan membelakangi Ka'bah, ya. Ya. Karena kadang-kadang ada orang menganggapkan muka Ka'bah itu arah ke sini. Tidak, Ka'bah itu empatnya mukanya saja semuanya. Dimanapun posisi, tampak Ka'bah atau tidak tampak Ka'bah, salat itu disunnahkan menghadap kemana? Ke Ka'bah. Nah, mata menuju ke tempat sujud, bukan ke Ka'bah. Nah, sekarang mari kita bicara tentang doa al-istiftah. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana sikap kita salat berjamaah dengan kondisi jamaah membawa sajadah jumbo sehingga kalau tidak diinjak dan saf, sajadah sudah ada di saf depan utama. Perlu diingat bahwa merapatkan saf lebih diutamakan daripada menjaga sajadah jumbo tidak terinjak. Ya, merapatkan saf itu adalah perintah yang merupakan bahagian dari kesempurnaan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk merapatkan saf, meluruskan saf. Dan perintah itu lebih didahulukan daripada segan menginjak sajadah kawan yang jumbo tadi. Jadi kalau dia marah nanti sajadahnya itu diinjak, dia diminta saja baik-baik, besok tidak usah dibawa sajadah itu lagi. Kenapa? Daripada menimbulkan furja, menimbulkan jarak, apalagi jarak itu juga ada peluang misalnya orang untuk berdiri di situ berbagai macam, itu sudah membuat kurang sempurnanya saf salat berjamaah. Jadi perkara sajadah sebenarnya tidak ada masalah, mau sebesar apapun sajadah. Nanti kita akan sampai kepada hukum al-ard, hukum tanah atau hukum lantai. Apa yang dimaksud dengan lantai? Ada sebagian orang yang terkadang memakai sajadah, tetapi sajadah itu
tidak melengket atau tidak bertahan berada pada lantai. Sebagian ulama mengkhawatirkan. Karena sajadah seperti itu bisa bergerak dan berbagai macam, maka hukumnya nanti tidak sama dengan lantai itu sendiri. Sedangkan sujud nanti, jadi ketika kita berbicara tentang sujud dan kaifiyat sujud, kita akan berbicara tentang tamkinul jabhah alal ardh, menempatkan dahi pada lantai. Jadi apa hukum lantai? Ada sebagian orang yang enggan salat dengan sajadah, dia maunya salatnya terus di lantai saja, dia tidak mau di alas-alas. Apakah betul sajadah itu menjadi penghalang antara lantai dengan keningnya atau dengan dahinya? Nanti kita akan kaji di bab sujud. Sekarang kita kaji, kita belum sampai ke sujud lagi. Tapi insya Allah nanti kita akan sampai ke sana. Sedangkan sajadah jumbo, siapa saja yang membawa sajadah berbagai macam, tidak boleh menjadi penyebab hilangnya kesempurnaan salat karena munculnya jarak yang membuat terjadinya renggang antara shaf karena sajadah. Ini perlu difahami betul. Nah, kita beranjak sedikit kepada doa al-istiftah. Terkait dengan membaca al-istiftah, ada 3 pendapat ulama tentang doa al-istiftah atau iftitah, kalau sering kita nyebutnya iftitah. Apa hukumnya? Yang pertama adalah hukumnya sunnah. Itu adalah mazhab jumhur ulama. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan membaca iftitah atau doa al-istiftah itu adalah wajib. Itu pendapat Ibnu Battah. Kemudian pendapat yang ketiga, malah ada yang mengatakan doa al-istiftah itu tidak disyariatkan. Bahkan itu pendapat Imam Malik bin Anas. Dia ada qaul. Nah, pendapat yang pertama yang mengatakan doa istiftah adalah sunnah, itu adalah pendapat imam-imam yang berempat tadi yang masyhur dari mereka. Jadi pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan dari Imam Malik itu pendapat yang ganjil. Ibnu Hubairah menukilkan bahwa mereka berijma bahwa doa al-istiftah di dalam salat itu masnun, disunnahkan, kecuali Malik Ibni Anas mengatakan bahwa tidaklah sunnah. Sedangkan pendapat Ibnu Battah yang mengatakan wajib adalah pendapat yang lemah sekali. Nah, pendapat yang lemah. Nah, dari sekian pendapat yang ada, maka tentu kita lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama yang mengatakan doa istiftah adalah sunnah. Tidak ada keraguan untuk itu. Kenapa? Karena apabila kita pertemukan antara doa al-istiftah yang diajarkan oleh Nabi, mulai dari wajah hadis Ali, gitu juga Allahumma ba'id baini, semua dalil-dalil itu menunjukkan anjuran, dan ini bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang hendak salat, petunjuk Nabi kepada orang yang tersalah salatnya, idza qumta ila shalah maka istaqbilil qiblah, hadap ke kiblat, thumma kabbir, kemudian bertakbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, dan bacalah apa yang engkau dapatkan atau yang engkau hafal, yang mudah engkau hadirkan Al-Qur'an Karim yang sudah hafal padamu. Nah, berdasarkan itu maka tidak mungkin petunjuk-petunjuk yang tadi, ya, yang ada dalam doa istiftah di samping di dalam lafaz-lafaz itu berupa anjuran,
tidak mungkin dia menjadi suatu keharusan atau kewajiban. Tetapi yang kuat adalah dia adalah menjadi suatu yang sunnah untuk dilakukan di dalam salat. Nah, tapi ingat, walaupun amalan itu sunnah, jangan ada juga yang memahami sunnah itu tidak perlu. Sunnah itu perlu untuk dilakukan, walaupun tidak bergantung kepadanya sah dan tidak sahnya salat. Ingat, at-tahawun, memandang enteng sunnah, padahal kita temukan bahwa Nabi SAW rataba alaih, merutinkan membacanya, sering membacanya, itu sama saja dengan memandang enteng sesuatu yang disenangi oleh Rasul SAW. Jadi hati-hati. Jadi kalau awak nak melakukan sunat, jangan menjawab, "Bapak nak kerajaan." Kan sunnahnya tu, jangan begitu. Bapak nak lakukan, ini kali sunnah. Nah, apabila suatu amalan telah dilakukan oleh Nabi, terlihat oleh kita beliau menunjukkan kepada umat, beliau rutinkan melakukannya, dinukilkan oleh para sahabat banyak, itu menunjukkan bahwa amalan itu mustahab, dicintai, disenangi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan mengatakan diri kita sebagai umat beliau, sedangkan perkara yang beliau cintai, yang beliau sukai, kita pandang enteng. Jadi karena itu saya mengajak kita semua, perkara sunnah itu definisinya jangan sebatas di kerajaan Bapa Lu ditinggalkan tak berdosa. Bergeserlah lain seketik. Kenapa lah ngaji sekian lama tuan? Apa itu sunnah? Kalau kan diringkaskan dalam bahasa awak dan rancak di kerajaan aja lah, sederhana. Nah, apa itu sunnah? Sesuatu yang rancak di kerajaan. Kalau kita bawa ke definisi usul fikih, yang dikatakan sunnah itu ma talabahu syari', apa yang dituntut oleh syariat, oleh Allah, oleh Rasul, untuk kita kerjakan dengan tuntutan yang tidak mengandung keharusan. Ia tidak mengandung keharusan, tapi perlu diingat, itu adalah dituntut untuk kerajaan, walaupun tuntutannya tidak seperti wajib. Begitu juga makruh. Makruh itu bergeser lawak memahami Assalamualaikum di kerajaan tak berdosa. Nah, padahal ditinggal berpahala. Nah, karena itu yang makruh itu fahamilah dalam bentuk rancak indah di kerajaan. Yang makruh itu rancak nak diperbuat. Bagus itu, bagus rancak. Dapat pahala awak jadi. Nah, tapi Assalamualaikum nak tertanam dalam fikiran awak dan sunnah awak. Kalau tinggal tak berdosa. Nama makruh apa? Di kerajaan tak berdosa. Padahal ide awak pun tak main dah dosa sudah. Ide awak pun mencari pahala sebanyak-banyak. Lah sebanyak tu pahala dibuat, amal soleh diperbuat, alun cukup itu untuk mendapatkan surga. Apa lain hanya sekadar main dari dan dosa saja. Nah, jadi pola itu yang harus berubah. Jadi istiftah sunnah. Karena itu usahakan untuk bisa mendatangkannya di awal salat. Nah, apa istiftah yang datang dari Nabi SAW? Ternyata setelah ditelusuri tidak satu sirah, tidak satu lafaz istiftah yang datang dari Nabi SAW. Dan yang sangat mengejutkan lagi adalah riwayat tentang istiftah yang populer di tengah kita wajah itu, ternyata yang selama ini kita amalkan memang terpotong dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Separuh nama baca, separuh lain indah.